Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal keyword yang akan membuat kita familiar ke depannya. Jadi keyword yang biasanya nanti akan kita gunakan atau mungkin kita sudah pernah menggunakan tapi belum paham soal fungsinya, yaitu keyword this ya. Jadi begini nulisnya, this. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat keyword this ini tapi belum tahu fungsinya apa. Oke, kita langsung saja bahas soal keyword this ini. Jadi, keyword this ini digunakan di depan variabel. Nah, misalkan ini kan nama variabel ya. Jadi kita gunakan this sebelumnya. Untuk apa fungsinya? Untuk membedakan nama variabel yang satu dengan yang lainnya walaupun nama variabelnya sama. Contoh misalkan seperti ini. Kita bisa membedakan nama variabel dia sama atau tidak dengan warna ya kalau di NetBeans. Misal seperti ini, nama siswa warna hijau, ini nama siswa juga, ini nama siswa warna hijau juga. Artinya ini adalah variabel yang sama begitu ya. Nama siswa ini dibaca dari sini begitu dan seterusnya. Sedangkan nama siswa ini yang N-nya huruf besar itu diambil dari sini. Begitu kan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita bikin nama variabelnya sama? Begitu antara yang private string nama siswa ini yang N-nya kecil dengan yang ini kita buat sama N-nya kecil juga. Nah, ini kan tidak boleh seperti ini ya, karena variabel itu harus berbeda gitu. Kalau sama seperti ini artinya variabel yang ini dia akan membaca dari sini begitu, sedangkan yang di sini itu variabelnya harus membaca dari private string nama siswa yang ini. Nah, maka kita gunakan this titik. Nah, seperti ini, sehingga nama siswa ini diambil dari nama siswa yang ini, bukan dari yang set nama lengkap siswa string nama siswa yang ini. Begitu. Bisa kita lihat warnanya jadi kembali hijau. Nah, inilah fungsi this ya gitu. Jadi sehingga dia membedakan variabel yang satu dengan yang lainnya. Oke, cukup singkat ya untuk video ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan keyword static ya. Misalkan di sini di kelas tutorial kita lihat ada static gitu ya. Gimana kalau misalkan kita tidak menggunakan static dengan menggunakan static? Oke, kita kembali lagi ya ke kelas fungsi.java. Di sini kita punya kelas ya. Di sini kita punya metode, maksud saya di sini kita punya metode public void, berarti ini non statis ya, tidak memiliki statik. Bagaimana kalau kita punya statik gitu? Misalkan kita di bawah bikin lagi metode public void, nama metodenya aku statik misalkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita system out saja ya, seperti ini. Kemudian halo, aku metode statis atau statik ya, begini ya. Nah, di sini kita gunakan statik. Nah, perbedaannya, jadi kalau kita menggunakan metode yang memiliki statik, kita dapat memanggil metode aku statik ini tanpa menggunakan objek ini. Nah, begini. Jadi kita memanggil set nama lengkap siswa ini dengan menggunakan objek panggil fungsi yang kita buat di sini ya. Gitu. Nah, kalau kita di sini punya metode dengan menggunakan statik, maka aku statik ini kita bisa panggil di kelas yang lain tanpa menggunakan atau membuat objek ini terlebih dahulu begitu.
kita coba panggil ya. Misalkan jadi di sini kita tinggal panggil saja nama kelasnya fungsi dot, kemudian di sini ya akustatik kita panggil. Nah, seperti ini begitu. Jadi kita tidak perlu memanggil ini begitu ya. Jadi di sini kita cukup memanggil nama kelasnya, kemudian kita panggil nama metodenya. Mari kita save terlebih dahulu, kemudian kita jalankan. Tunggu sebentar. Nah, halo, aku metode statik gitu ya. Kalau kalian mau buktinya yang lebih jelas, mungkin saya ini nonaktifkan dulu ya dengan komentar seperti ini. Nah, dia nggak bisa jalan ya karena metodenya dihilangkan. Ini juga nggak bisa jalan karena metodenya dihilangkan, ada tanda merah tuh. Nah, dia tidak ada tanda merah begitu ya, karena fungsi ini atau metode akustatik ini dia memiliki statik begitu, sehingga dia tidak error sama sekali. Kita simpan ya. Oke, sekarang kita coba tanpa statik ya. Kita hapus statiknya, kemudian kita simpan, coba ya. Nah, lihat di sini akan terjadi error, ada tanda merahnya ya, maka dia akan error begitu. Jadi itulah fungsinya statik begitu, sehingga dengan menggunakan metode yang memiliki statik, kita dapat memanggil metode ini tanpa perlu membuat objek seperti ini terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di sini dia tidak terjadi error apa-apa ya, tidak ada notif apa-apa. Nah, bisa kita running kembali. Halo, aku metode statik begitu. Oke, jadi itu saja yang mau saya bagikan kepada kalian semua. Yang pertama itu fungsi dari keyword this begitu, sehingga kita dapat membuat variabel yang sama tapi kemudian dia mengerti maksud kita untuk membedakan variabel mana yang harus diambil. Yang kedua, kita di sini sudah mengenal keyword statik, di mana ini dengan menggunakan keyword statik kita dapat memanggil metode yang kita inginkan tanpa perlu membuat objek dari kelas fungsi.java ini atau apapun nama yang kalian gunakan untuk membuat kelas metode-metode yang kalian miliki. Baik, itu saja tutorial pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti. Kalau kalian masih belum mengerti soal tutorial pada video kali ini, jangan sungkan untuk bertanya via kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya balas komentar-komentarnya. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.